kali ini aku bakal bahas tentang teori kritik sastra antropologi. Antropologi sendiri adalah kajian terhadap kebudayaan manusia secara konkret, sedangkan sastra adalah karya seni yang di dalamnya merefleksikan kebudayaan. Secara etimologi, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Singkatnya, antropologi diartikan ilmu tentang manusia. Berdasarkan pengertian dasar, katanya, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisik serta kebudayaan, cara berperilaku, tradisi, dan nilai-nilai yang dihasilkan, sehingga manusia yang satu dan yang lainnya berbeda-beda. Tujuan utama teori kritik sastra antropologi ini adalah yang pertama, mengungkapkan makna budaya yang tersembunyi. Teori ini menggali makna-makna simbolik, nilai-nilai, dan pandangan dunia yang tersembunyi di balik teks sastra. Dan yang kedua itu ada memahami hubungan antara teks sastra dan konteks sosial. Teori kritik sastra antropologi ini berusaha menjelaskan bagaimana teks sastra dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan sejarah. Selanjutnya ada menganalisis peran sastra dalam membentuk identitas budaya. Sastra seringkali berfungsi sebagai sarana untuk membentuk dan mempertahankan identitas suatu budaya kelompok. Selanjutnya itu ada membandingkan dan kontras berbagai budaya melalui sastra. Dengan menganalisis karya sastra dari berbagai budaya dan yang berbeda, kita dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam nilai-nilai pandangan dunia dan pengalaman manusia. Selanjutnya itu ada konsep penting dalam teori kritik sastra antropologi. Pendekatan antropologi ini digunakan karena mampu membedah sistem kebudayaan suatu masyarakat yang berasal dari pengalaman, pengetahuan, serta keyakinannya. Jika sosiologi sastra menitik berandakan karya sastra sebagai refleksi kehidupan masyarakat dalam interaksinya, antropologi sastra ke arah kajian etnografi dalam karya sastra. Etraswara 2008. Dengan demikian, antropologi adalah bedah suatu karya sastra yang bagus untuk mengetahui makna dan sejarah perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Penelitian oleh Salma de Girong dengan judul Kajian Antropologi Sastra, Cerita Rakyat, Datu Museng dan Maipa Deapati tahun 2016. Penelitian tersebut menggunakan kajian antropologi sastra. Arah penelitian ini pada deskripsinya mengenai hubungan konsep atau konteks situasi sosial budaya yang terdapat pada Jawa pada cerita rakyat Datuk Museng dan Maipa Deapati. Dari penelitian ini, penulis berusaha untuk melanjutkan penggunaan kajian antropologi sastra, walaupun dengan data yang berbeda. Hasil akhir dari penelitian ini menuju pada deskripsi tentang unsur antropologi, baik bahasa, religi, mitos, hukum, maupun adat istiadat yang terdapat dalam cerita rakyat Datuk Museng dan Maipa Deapati. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, kritik sastra antropologi berusaha mengungkapkan cara-cara di mana sastra berfungsi sebagai cermin dan pembentuk budaya sastra
bagaimana ia menyampaikan pandangan dunia dari masyarakat yang menciptakannya. Dan ada juga cara menganalisis teori kritik sastra antropologi. Yang pertama itu pengertian dasar antropologi sastra, yang kedua analisis karya sastra, yang ketiga unsur-unsur budaya, dan yang keempat kaitan dengan kebudayaan, dan yang kelima ada metode analisis, yang keenam ada pengaruh sosial budaya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Cukup sekian, terima kasih.